Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Eren dengan NIM 0603524077. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian behavioristik. Behavioristik atau teori behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan juga diukur. Teori ini berpendapat bahwa semua perilaku manusia dan juga hewan adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan dan dapat dipelajari serta dimodifikasi melalui pengalaman. Behaviorisme menolak pendekatan introspektif yang mengandalkan pengamatan subjektif terhadap pikiran dan juga perasaan. Sebaliknya, menekankan pentingnya pengamatan objektif terhadap suatu perilaku. Selanjutnya yaitu sejarah singkat behaviorisme atau behavioristik. Behaviorisme muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap psikologi introspektif. John B. Watson, salah satu tokoh utama dalam perkembangan behaviorisme ini, mengemukakan bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang mempelajari perilaku yang dapat diamati. Kemudian B.F. Skinner juga melanjutkan pengembangan teori ini dengan memperkenalkan konsep penguatan dan conditioning operan. Yang pertama yaitu hubungan stimulus-respon hukum efek, law effect, diperkenalkan oleh Edward Thorndike. Hukum ini menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung diulang. Kemudian, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif cenderung dihindari. Jadi misalnya jika seorang siswa mendapatkan pujian setelah menjawab dengan benar, maka ia lebih memungkinkan untuk berpartisipasi lagi di masa depan. Yang kedua yaitu pembelajaran melalui penguatan positif. Penguatan positif yaitu memberikan hadiah atau penghargaan setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang. Dengan contohnya misalnya memberi permen kepada anak setelah ia merapikan mainannya. Dan penguatan negatif yaitu menghilangkan rangsangan yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Misalnya yaitu mengurangi waktu belajar anak jika dia setelah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu observasi objektif. Fokus pada perilaku terlihat, behaviorisme hanya mempertimbangkan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Hal ini berarti bahwa psikologi behaviorisme tidak akan menganalisis pikiran atau perasaan individu dalam upaya memahami perilakunya. Dan juga yang terakhir, yang keempat, yaitu conditioning klasik. Contohnya yaitu seperti menghubungkan suara alarm pintu dengan sensasi masuk rumah, sehingga membuat orang lain lebih siaga ketika mendengar suara itu. Conditioning operan diperkenalkan oleh B.F. Skinner. Ini melibatkan penguatan atau hukuman setelah perilaku tertentu untuk memodifikasi frekuensi perilaku tersebut. Misalnya menggunakan pelatihan berbasis reward untuk mengerjakan skill baru kepada mahasiswa. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama yaitu fokus pada perilaku terlihat. Behaviorisme hanya mempertimbangkan perilaku yang dapat diamati dan juga diukur secara langsung, mengabaikan proses mental seperti pikiran dan juga emosi. Yang kedua yaitu mekanisme pembelajaran terukur, menggunakan metode eksperimen untuk mengamati bagaimana perilaku dipelajari dan juga dimodifikasi melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu interaksi lingkungan, menekankan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan juga stimulus yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu penggunaan teknik latihan. Pembelajaran ini dilakukan melalui teknik seperti pengulangan, latihan, serta penggunaan reward atau punishment untuk membentuk perilaku. Dan yang terakhir kelima yaitu asumsi bahwa semua perilaku dapat dipelajari. Behaviorisme berpendapat bahwa semua perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman dan juga tidak ada sifat bawaan yang menentukan perilaku tersebut. Behaviorism merupakan aliran yang berfokus pada pengalaman sadar. Salah satu tokoh psikologi aliran behaviorism yang terkenal adalah John Watson. Ia dikenal sebagai pendiri aliran behaviorism di Amerika Serikat.
Watson memiliki nama lengkap John Broad Watson. Ia lahir pada tanggal 9 Januari 1878 di Greenville, dan ia meninggal pada tanggal 25 September 1958 di New York City. Dalam pendidikannya, Watson belajar ilmu filsafat di University of Chicago. Pada tahun 1903, Watson mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dengan disertasi berjudul Animal Education. Melalui penelitian disertasinya tersebut, ia dikenal sebagai peneliti yang banyak melakukan penelitian tentang psikologi binatang. Karya Watson yang paling terkenal berjudul Psychology as the Behaviorists View It, yang diterbitkan pada tahun 1913. Watson memiliki pandangan tentang psikologi yang harus menjadi ilmu objektif. Penggunaan metode introspeksi menurutnya tidak sesuai dengan ilmu psikologi. Pemikirannya terkait psikologi yang objektif harus mampu dipelajari seperti ilmu alam atau ilmu pasti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andira Salgerli dengan NIM 0603524079. Edward C. Tolman adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap teori perilaku dan pengembangan behaviorisme kognitif. Meskipun ia dimulai sebagai seorang yang mendalami psikologi perilaku, ide-idenya akhirnya membentuk suatu cabang baru yang mengintegrasikan kognisi dengan prinsip-prinsip perilaku yang dikenal sebagai behaviorisme kognitif. Beliau memiliki nama lengkap Edward Chase Tolman yang berlahir pada tanggal 14 April 1886 di West Newton, Massachusetts, Amerika Serikat. Beliau wafat pada tanggal 19 November 1959 di Berkeley, California, Amerika Serikat. Pendidikannya yaitu meraih gelar PhD di bidang psikologi dari Universitas Harvard pada tahun 1915. Karir Tolman yaitu mengajar di Universitas California, Berkeley, dan merupakan salah satu tokoh utama dalam mengembangkan teori belajar dalam konteks psikologi eksperimental. Yang kedua ada teori tujuan dan motivasi dalam perilaku. Tolman juga mempengaruhi teori motivasi dalam psikologi dengan menekankan bahwa perilaku manusia dan hewan tidak hanya dipandu oleh penguatan, tetapi juga oleh tujuan dan harapan. Dalam pandangannya ini, tujuan memberi arah pada perilaku dan penguatan terjadi ketika tujuan tercapai. Berbeda dengan behaviorisme tradisional yang menganggap perilaku hanya sebagai hasil dari stimulus dan respon. Tolman juga berpendapat bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai, meskipun tujuan tersebut tidak selalu secara langsung berhubung dengan penguatan eksternal. Nah, ada beberapa peran penting dalam Edward. Yang pertama ada peta kognitif. Jadi, Edward Tolman ini mengusulkan bahwa organisme termaksud manusia tidak hanya belajar untuk mengasosiasikan stimulus dengan respon, tetapi mereka membangun peta mental atau peta kognitif untuk menavigasi lingkungan mereka. Dalam eksperimennya dengan tikus di labirin, Tolman menunjukkan bahwa tikus yang telah menjelajahi labirin secara acak dapat mengambil keputusan yang lebih cepat saat diberi tujuan yang jelas. Nah, jadi pada teori tersebut, seolah-olah mereka memiliki gambaran mental tentang labirin tersebut. Ini menandakan bahwa perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh penguatan langsung, tetapi juga oleh struktur mental yang lebih kompleks yang mengarahkan pengambilan keputusan dan perilaku. Tentang biografi Edwin Gray Guthrie. Edwin Gray Guthrie ini adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam psikologi behavioristik. Dia terkenal karena pengembangan teori tentang pelajaran kontigu atau bisa disebut contiguity learning dan one trial learning. Kontribusi utamanya terletak pada pandangannya yang lebih sederhana tentang pembelajaran yang berfokus pada asosiasi langsung antara stimulus dan respons tanpa memerlukan penguatan atau proses kognitif yang rumit.
Beliau lahir pada 9 Mei 1886 di Grenoble dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Stanford. Ia mendapatkan gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1913. Saat ia bekerja di berbagai institusi akademis termasuk Universitas New York dan menjadi profesor di Universitas Washington, meskipun ia sering dikategorikan dalam tradisi behavioristik. Nah, karya Guthrie ini lebih mirip dengan pendekatan behavioristik klasik, tetapi dengan beberapa inovasi terutama terkait dengan pemahaman tentang bagaimana pembelajaran terjadi. Ia banyak menulis tentang teori pembelajaran dan psikologi eksperimental dengan karya-karya utamanya yang seperti contoh The Psychology of Learning dan juga Psychology, a Study of Science. Saya akan melanjutkan menjelaskan kontribusi Edwin Ray Guthrie dalam psikologi behavioristik. Edwin Ray Guthrie memberikan sejumlah kontribusi penting dalam perkembangan psikologi behavioristik, terutama dalam hal pembelajaran dan proses asosiasi antara stimulus dan respons. Beberapa kontribusi utamanya adalah yang pertama ada teori pembelajaran kontigu, kemudian yang kedua ada one trial learning, yang ketiga ada kritik terhadap penguatan, yang keempat ada pentingnya konteks dan pengalaman sensorik, kemudian yang kelima ada pemecahan masalah, dan yang keenam yaitu adalah aplikasi dalam pendidikan. Si Guthrie ini memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan langsung mengenai proses pembelajaran yang tidak membutuhkan pengulangan atau penguatan, melainkan lebih kepada asosiasi langsung antara stimulus dan respons. Teori-teori ini meskipun tidak sepopuler teori lain dalam behaviorisme, tetapi memberi pengaruh penting dalam psikologi eksperimental dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dengan NIM 0603524074 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tokoh behavioristik B.F. Skinner. Biografi B.F. Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Berdasarkan biografi Bruce B.F. Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. B.F. Skinner merupakan seorang psikologi Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behaviorisme. Skinner banyak menyinggung pemikirannya yang menyebut bahwa setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan, operant conditioning. Skinner menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Setelah itu ia melanjutkan studi di bidang psikologi, tepatnya di Universitas Harvard. Selanjutnya pada tahun 1936 Skinner mengajar di Universitas Minnesota. Pada tahun 1948 ia beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu pencapaian dan karya terbaik adalah makalah yang berjudul Walden Suite. Konsep teori operant conditioning. Teori operant conditioning merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori tersebut mengumpulkan bahwa tingkah laku pada dasarnya bukan hanya sekedar respon pada stimulusnya. Tingkah laku lebih pada tindakan tertentu yang disengaja atau biasa disebut dengan istilah operant. Istilah operant conditioning memiliki arti umum yaitu conditioning perilaku. Selain itu, istilah operan memiliki arti sebagai istilah operasi. Arti dari istilah tersebut maksudnya adalah dapat mengakibatkan organisme melakukan perbuatan tertentu terhadap lingkungannya. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa tingkah laku adalah suatu perbuatan seseorang pada kondisi tertentu. Sedangkan dalam hal lain, yang dimaksud sendiri letaknya di antara dua hal yang mempengaruhinya. Keduanya adalah pengaruh yang mendahului accident dan pengaruh yang mengikutinya, konsekuensi. We should teach great books. We should teach a love of reading. Knowing the context of the few words of literature is a trivial achievement. Being inclined to go on reading in the great achievement. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah aksiden, konsekuensi, dan keduanya. Selain itu, Skinner menemukan bahwa konsekuensi sangat menentukan nantinya seseorang akan melakukan pergaulan suatu tindakan atau tingkah waktu di lain waktu atau tidak.
Selanjutnya yaitu behavioristic menurut Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah ahli fisiologi dan psikologi Rusia kelahiran 26 September 1949. Beliau meninggal pada tanggal 27 Februari 1939. Ia dikenal karena teorinya yang berjudul pengkondisian klasik sekaligus menjadi salah satu tokoh behavior terkemuka. Ivan Pavlov belajar ilmu alam di Universitas Saint Petersburg. Masa mudanya sangat dipengaruhi oleh Ivan M. Sechenov, pakar fisiologi Rusia yang mempelopori elektrofisiologi dan neurofisiologi dalam pengajaran kedokteran. Prinsip teori belajar classical conditioning Pavlov menjelaskan bahwa belajar merupakan pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Eren dengan NIM 0603524077. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh behavioristik yaitu Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dalam keluarga imigran asal Polandia. Latar belakang yang sederhana dan pengalaman masa kecil di daerah pedesaan membentuk pandangannya tentang kehidupan dan juga perilaku manusia. Bandura menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Alberta pada tahun 1949. Setelah ia melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Iowa, di mana ia meraih gelar PhD pada tahun 1955. Selama masa studinya, Bandura terpengaruh oleh berbagai aliran psikologi, termasuk behaviorisme dan juga psikoanalisis. Namun, ia kemudian mengembangkan pendekatan uniknya sendiri. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bandura mengajar di berbagai universitas sebelum akhirnya bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford pada tahun 1958. Di Stanford, ia mengembangkan banyak teori yang telah mengubah paradigma psikologi modern. Bandura juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1974. Karya-karya dari Albert Bandura. Yang pertama yaitu teori belajar. Salah satu kontribusi paling signifikan Albert Bandura adalah teori belajar sosial. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui observasi dan juga interaksi sosial, bukan hanya melalui penguatan atau hukuman. Dalam pandangan Bandura, individu belajar dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang kedua yaitu eksperimen Bobodol. Eksperimen ini yang dilakukan pada tahun 1961 adalah salah satu penelitian paling terkenal dalam psikologi. Dalam eksperimen ini, anak-anak yang menyaksikan seorang dewasa berperilaku agresif terhadap boneka Bobo cenderung meniru perilaku tersebut ketika mereka diberikan kesempatan untuk bermain dengan boneka yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa agresi dapat dipelajari melalui observasi, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu vicarious reinforcement. Konsep ini adalah inti dari teori belajar sosial Bandura. Melalui pengamatan terhadap orang lain, baik dalam konteks positif maupun juga negatif, individu dapat belajar berperilaku baru tanpa harus mengalami penguatan secara langsung. Misalnya, jika seseorang melihat temannya mendapatkan pujian karena berperilaku baik, mereka mungkin terdorong untuk meniru perilaku tersebut. Yang keempat yaitu self-efficacy. Konsep self-efficacy merupakan salah satu sumbangan penting lainnya dari Bandura. Konsep ini merujuk pada keyakinan individu akan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa individu dengan self-efficacy tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan juga mencapai keberhasilan. Sebaliknya, mereka dengan self-efficacy rendah mungkin merasa tidak berdaya dan enggan mencoba hal-hal baru.
Pengaruh Albert Bandura. Pengaruh Albert Bandura sangat luas dan mencakup berbagai bidang. Yang pertama yaitu psikologi pendidikan. Teori belajar sosial telah mengubah cara guru mendidik dan juga merancang kurikulum. Pendekatan berbasis model atau observasi kini banyak diterapkan dalam pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu psikologi klinis. Konsep self-efficacy membantu profesional kesehatan mental merancang intervensi untuk meningkatkan kepercayaan diri pasien serta membantu mereka mengatasi masalah seperti kecemasan dan juga depresi. Yang ketiga yaitu media dan agresi. Penelitian Bandura tentang dampak media terhadap perilaku agresi anak-anak telah memicu diskusi penting mengenai pengaruh televisi dan juga video game terhadap perkembangan anak. Program intervensi sosial. Banyak program intervensi sosial menggunakan prinsip-prinsip belajar sosial untuk mendorong perubahan perilaku positif dalam masyarakat, contohnya seperti program pencegahan kekerasan atau promosi kesehatan. Pokok-pokok pemikiran tokoh behaviorisme Bandura. Yang pertama yaitu determinisme timbal balik. Salah satu pokok pemikiran utama Bandura adalah konsep determinisme timbal balik atau reciprocal determinisme. Ia berargumen bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor, lingkungan, kognisi atau proses berpikir, dan juga perilaku itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, mereka juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan mereka sendiri melalui pilihan dan tindakan mereka. Yang kedua yaitu observasi sebagai metode pembelajaran. Bandura menekankan pentingnya observasi sebagai metode pembelajaran. Ia percaya bahwa individu belajar dengan yang mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Proses kognitif aktif dalam diri individu memungkinkan mereka untuk menyerap informasi dari lingkungan sosial mereka. Yang ketiga yaitu peran model. Model, baik itu orang tua, teman sebaya, atau tokoh publik, memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku menurut Bandura. Ketika individu melihat model berperilaku dengan cara tertentu dan mendapatkan hasil positif atau negatif dari perilaku tersebut, mereka cenderung meniru atau menghindari perilaku tersebut. Yang keempat yaitu tujuan pendekatan kognitif sosial. Tujuan utama Bandura dalam membangun pendekatan kognitif sosial terhadap behaviorisme adalah untuk memodifikasi perilaku-perilaku yang dianggap tidak normal oleh masyarakat. Dengan menggabungkan elemen kognitif ke dalam pemahaman tentang perilaku manusia, ia memberikan wawasan baru tentang bagaimana individu belajar dan juga beradaptasi dalam konteks sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C.L. Hall atau Clark L. Hall lahir 24 Mei 1884 di Akron, New York, Amerika Serikat dan meninggal 10 Mei 1952 di New Haven, Con. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena penelitian eksperimentalnya tentang pembelajaran dan upayanya untuk memberikan ekspresi matematis. Pada teori psikologi, ia menetapkan metode penalaran deduktif yang mirip dengan yang digunakan dalam geometri, mengusulkan bahwa serangkaian postulat tentang psikologi dapat dikembangkan, yang darinya dapat disimpulkan secara logis dan diuji. Jika suatu pengujian gagal, postulat tersebut dapat direvisi, dan jika pengujian tersebut berhasil, temuan-temuan tersebut akan ditambahkan ke badan ilmu psikologi. Sebagai mahasiswa di Universitas Michigan di Ann Arbor, Hall menjadi tertarik pada psikologi dan menerima gelar PhD dari Universitas Wisconsin-Madison pada tahun 1918. Dia kemudian bergabung dengan Fakultas Wisconsin dan bekerja pada prediksi dan pengukuran bakat, yang menyebabkan publikasi besar pertamanya, Aptitude Testing, pada 1928. Ia menjadi tertarik pada hipnosis, melakukan eksperimen di lapangan setelah bergabung dengan Institut Hubungan Manusia di Universitas Yale pada tahun 1929. Hasil studi ilmiahnya yang ketat membentuk dasar hipnosis dan sugestibilitas pada 1933. Kontribusinya di behavioristik yaitu selama masa studinya ia juga
Ia juga mulai mengembangkan teorinya tentang perilaku. Hall mengambil ide dan penelitian dari sejumlah pemikir termasuk John B. Watson yang mengembangkan aliran behavioristik. Teori penguat pembelajaran membentuk dasar bagi sebagian besar karya Hall. Teori tersebut menjelaskan perilaku dalam hal stimulus dan respons yang menjadi terkait satu sama lain dalam proses pembelajaran. Kecenderungan untuk membuat asosiasi diperkuat ketika penguatan diberikan, yaitu ketika respons mengurangi kebutuhan fisiologis atau psikologis.